Pemirsa, kali ini kita jumpa kembali dengan Pak De Samsu dan Bude Lia Sapitri. Apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan menyampaikan tutorial cara membuat minyak bidara rempah dalam rangka untuk menjadi bahan ruqyah yang bermanfaat untuk kesehatan kita, untuk keluarga kita, bahkan bisa untuk menolong orang lain. Daun bidara yang tumbuh Ikutilah tutorial ini depan rumah selengkapnya agar kita bisa mendapatkan pemahaman dan tidak salah paham. bidara. Semoga Allah SWT memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta sehat walafiat, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari sihir, jin setan, serta gangguan efek dari energi negatif yang ada di sekitar kita. Ikutilah tutorial cara membuat minyak ruqyah dari bahan daun bidara rempah. Inilah bahan-bahan Selamat menyaksikan. dibuat atau dijadikan untuk minyak bidara. Yang pasti utama adalah daun bidara. Ini daun bidara yang sudah kering atau dijemur kurang lebih 4 hari. Ini daun bidara kering yang sudah diremas-remas supaya nantinya kalau dimasak saripati daun bidara ini bisa keluar lebih banyak. Jadi nanti bahan daun bidara ini ada yang bahan kering yang sudah diremas, ada bahan bidara, daun bidara yang masih basah yang baru saja dipanen dan dipetik. Nah, itu yang belum dipetik, ini yang sudah dipetik. Kemudian kami tambahkan rempah-rempah unggulan yang lainnya supaya khasiat dari minyak bidara ini lebih sempurna, lebih bermanfaat, lebih berkhasiat secara maksimal. Ini ada serai yang sudah dibersihkan, diiris halus. Ini ada pala. Pala ini minyaknya bisa dijadikan untuk penenang, pengharum, dan banyak sekali manfaatnya dari pala ini. Ada adas ini baunya sangat harum dan wangi. Minyaknya bisa untuk membuang angin. Ada cengkeh yang juga sangat baik untuk dijadikan minyak. Kemudian ada jahe merah dan jahe putih, fungsinya nanti untuk menghangatkan, untuk membuang angin dalam tubuh, untuk capek-capek, pegal. Cengkeh juga untuk membuang angin, kembung dalam perut, pegal-pegal di badan. Kalau ini pala untuk menenangkan atau untuk penenang. Ini kunyit, fungsinya adalah untuk nanti pewarnaan supaya hasil minyaknya sedikit kuning dan berfungsi untuk antiseptik alami. Kami tambahkan juga daun jeruk, fungsinya untuk pewangi juga, untuk menyehatkan juga. Kemudian ada daun pandan. Daun pandan ya sudah dibersihkan, ini yang sudah diiris nanti akan dijadikan tambahan juga untuk pembuatan minyak bidara. Kemudian ada sirih merah. Sirih merah ini juga berfungsi baik untuk kesehatan, untuk batuk, untuk nambah stamina, dan juga untuk kewanitaan. Ada juga daun kopasanda. Daun kopasanda ini sangat manjur atau sangat baik untuk mencegah dan mengobati batuk. Bisa juga dibuat untuk mempercepat penyembuhan luka. Jadi kalau ada luka, diremas-remaskan daun kopasanda ini atau ditumbuk kemudian dioleskan ke bagian yang luka, insya Allah lukanya cepat sembuh. Ini daun kopasanda sangat manjur untuk batuk, jadi kami tambahkan untuk pembuatan minyak bidara. Jadi inilah bahan-bahan rempah unggulan atau rempah yang banyak bermanfaat untuk kesehatan tubuh yang akan kami jadikan bahan tambahan untuk pembuatan minyak bidara. Nah, terutama bahan baku yang banyak yaitu daun bidara. Ini daun bidaranya yang sudah diremas, yang kering sudah diremas. Ini daun bidara yang kering. Nah, nanti akan dimasak di dalam santan kental. Ini santan kentalnya ini kami bikin 7 butir dari kelapa yang sudah tua, kemudian diparut, diperas. Nah, ini hasil santannya kurang lebih 3 liter sampai 4 liter ini.
Ini santan kentalnya. Nanti semuanya akan dimasak di dalam santan ini. Bahan-bahan dari bahan yang akan dibuat menjadi minyak bidara. Jadi kita masukkan bahannya semuanya. Jadi ini bahan bidaranya, daun bidara yang sudah dimas kita masukkan dalam minyak santan. Ini semuanya saja karena memang tujuannya akan bikin untuk membuat minyak bidara yang kental, yang saripatinya cukup banyak. Jadi daun bidaranya kita masukkan banyak. Ini daun bidara yang masih segar, semua dimasukkan. Kemudian ini ada masukkan jahenya yang berfungsi untuk penghangat tubuh, membuang angin dalam tubuh. Kita masukkan kunyit untuk pewarnaan supaya agak kuning dan untuk antiseptik alami. Ini ada sebagai pengharum dan penghangat juga, penghangat tubuh. Semua berfungsi bagus. Dan ini cengkeh kita masukkan. Daun jeruk sebagai pewangi juga kita masukkan. Ini pala juga kita masukkan. Semua dimasukkan, kemudian nanti dimasak selama kurang lebih 2-3 jam. Ini daun pandan juga dimasukkan. Daun sirih merah masuk. Ini daun kopasanda yang fungsinya sangat baik untuk batuk dan obat luka. Yang terakhir kita masukkan adalah serai yang sudah diiris halus supaya saripatinya nanti keluar. Kemudian nanti bahan-bahan semuanya akan dimasak atau dimasak di atas kompor selama kurang lebih 2-3 jam. Semua bahan dimasak dengan api sedang dan sudah dicampur menjadi satu, kemudian diaduk supaya merata. Nanti dimasak kurang lebih 2-3 jam sampai menghasilkan minyak bidara yang penuh dengan rempah berkhasiat lainnya. Dan insya Allah minyak bidara ini nanti akan sangat banyak fungsinya dengan rempah-rempah yang melimpah. Yang pasti daun bidaranya di sini yang paling dominan, yang paling banyak. Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi daun bidaranya. Ya, kita tambah saja daun bidaranya supaya lebih banyak. Kita tambah dengan daun bidara kering. Ya, ini daun bidara yang sudah dikeringkan. Kita aduk. Minyak bidara ini akan kita masak selama kurang lebih 2-3 jam. Jadi videonya cukup di sini dulu. Nanti kalau sudah hampir masak dan sudah menjadi minyak, santannya sudah berubah menjadi minyak, nanti videonya kami lanjutkan kembali. Ini dimasak dengan api sedang, jangan terlalu keras apinya supaya matangnya tidak gosong dan warnanya ganti. Demikian, tunggu 2-3 jam kemudian kita lihat hasil minyak bidaranya. Proses memasak minyak daun bidara dan rempah sudah berlangsung hampir 1 jam, tapi minyaknya belum kelihatan keluar nih pemirsa, karena dimasak dengan api yang sedang supaya sari-sari dari daun bidara dan rempah-rempah unggulan lainnya bisa keluar maksimal. Karena ini jadi minyak memang dimasak agak lama, kurang lebih nanti 3 jam. Sebenarnya bisa dimasak langsung dengan minyak goreng, minyak sawit atau minyak kelapa, tapi kalau proses memasaknya dengan santan itu sari dari rempah-rempah dan daun bidaranya ini keluar lebih maksimal atau lebih kental. Jangan lupa juga selama proses memasak ini harus sering-sering diaduk dan disertai dengan zikir, berselawat kepada Nabi, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya khasiat dari minyak bidara rempah ini lebih maksimal dan lebih manjur, insya Allah, amin. Proses memasak minyak bidara sudah memakan waktu kurang lebih 3 jam. Yang tadinya ini air santan, sekarang sudah berubah menjadi minyak. Tinggal menunggu rempahnya ini menjadi kering dan kadar airnya sudah betul-betul hilang atau menguap.
Kalau rempahnya sudah kering, pertanda proses pemasakan minyak bidara sudah selesai atau sudah jadi. Kita tunggu lagi, diperkirakan kurang lebih 1 jam lagi baru selesai pemasakan minyak bidara ini. Ini wangi banget ini baunya. Di luar bau enggak ya? Wanginya semerbak. Daun bidara dan rempah lainnya sudah berwarna coklat dan sudah kering. Ini dimasak sudah kurang lebih 4 jam. Pertanda pemasakan minyak bidara rempah ini sudah selesai. Dan baunya ini sangat harum sekali ini pemirsa. Harum dari cengkeh, kapulaga, adas, ada serai, ada pala, ada jahenya. Perpaduan rempah yang membuat aromanya menjadi harum semerbak, mewangi, menyebar di udara. Kalau di luar sana ada baunya enggak ya? Di sini harum banget. Selagi masih panas, rempahnya diangkat atau ditiriskan supaya nantinya minyaknya tidak menempel banyak di rempah yang sudah kering. Ya, ini sudah selesai ditiriskan rempahnya. Kita matikan kompor. Inilah hasil dari pembuatan minyak bidara rempah sebagai ruqyah yang cukup lumayan. Kita saring dengan wadah yang benar-benar bersih dan steril. Alhamdulillah, ini minyaknya sudah jadi. Inilah hasil akhir dari pengolahan minyak bidara rempah yang insya Allah berkhasiat secara nyata untuk berbagai macam penyakit medis maupun medis, antara lain untuk mengusir hawa negatif dari pengaruh sihir, santet, teluh, balet, jengges, serta ilmu hitam. Bagi Anda yang merasa ada gangguan dari sihir, tabah, jin atau perbuatan syirik dari manusia, jangan lupa pergunakanlah sarana secara islami, ruqyah melalui minyak bidara rempah. Anda bisa mendapatkan daun bidara segar ataupun daun bidara dalam bentuk serbuk serta minyak bidara rempah melalui nomor berikut ini. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, memberikan limpahan karunia, kesehatan, serta keselamatan fitin fitunya wal akhirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.